Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 14 Dzulhijjah 1442 bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2021 kita kembali hadir di Majelis Taklim Ba'da Subuh ini. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita masih bersama buku Kesabaran yang Indah, kisah Nabi Yusuf alaihissalam di 1/5 pertama. Kita sampai pada ayat 13 dan 14 yang kita beri judul Firasat Seorang Mukmin. Allah berfirman dalam surat Yusuf 13 sampai 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Berkata Nabi Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya aku sangat sedih ketika engkau pergi bersama Yusuf. Karena aku khawatir nanti Yusuf akan dimakan serigala, sedang kalian lagi lengah. Maka anak-anak Nabi Yakub alaihissalam yang 10 mengatakan, jika dia dimakan serigala, padahal kami adalah 10 orang yang kuat, tentunya kami benar-benar orang yang merugi. Artinya bahwa anak-anak Nabi Yakub ini mengatakan tidak akan dimakan serigala karena kami akan menjaganya. Tetapi Nabi Yakub mengatakan akan dimakan serigala karena itu firasat. Jadi dari sini bisa diambil pelajaran yang pertama adalah firasat Nabi Yakub alaihissalam. Dia sudah merasa ini anaknya dalam mara bahaya, anaknya akan mendapatkan masalah di perjalanan. Ini firasat seorang nabi sekaligus firasat seorang bapak terhadap anaknya. Nggak usah jauh-jauh nabi, seorang ibu umpamanya ketika anaknya pergi keluar kota, kemudian ada perasaan tidak enak, gelisah, dia tidak bisa tidur. Itu biasanya ada sesuatu yang terjadi pada diri anaknya. Ini firasat seorang ibu. Seorang ibu itu mempunyai ikatan batin yang sangat erat dengan anak kandungnya, anak yang dicintainya. Sehingga jika ada sesuatu, ya, itu dalam hatinya terasa. Ya, kayaknya ada hubungan antara perasaan dengan kejadian. Itu yang disebut dengan firasat. Firasat seorang mukmin, firasat seorang ibu kepada anaknya atau kepada orang tua kepada anaknya. Dulu Nabi Yakub alaihissalam pernah, ya, di awal cerita pada ayat 5 pernah juga berfirasat ketika anaknya Yusuf alaihissalam bercerita, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aitumuni sajidin. Wahai bapakku, aku melihat, ya, 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku dalam mimpi. Maka Nabi Yakub punya firasat, ini mimpi. Kalau kamu ceritakan kepada saudara-saudara kamu, kamu akan mendapatkan bahaya. Ini firasat juga. Jadi di sini Nabi Yakub sudah punya 2 firasat. Firasat pertama, firasat mimpi anaknya. Ini kalau diceritakan akan membawa bahaya. Yang kedua firasat, ini anaknya Yusuf dibawa saudara-saudaranya, entah dibawa main-main, dibawa kemana, tapi firasatnya nggak enak, pasti akan menemui bahaya. Jadi sudah 2 firasat yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, yaitu firasat Nabi Yakub alaihissalam. Kita akan mengambil contoh yang lain, firasat Abdullah bin Umar dengan firasat Nabi Yakub. Kita akan melihat bab kedua atau pelajaran kedua, firasat Abdullah bin Umar.
Abdullah bin Umar ini adalah putranya Umar bin Khattab. Abdullah Umar ini orangnya zuhud, tidak rakus dengan dunia. Bapaknya jadi khalifah, dianya tidak dapat jatah. Tidak dapat jatah kekayaan, tidak dapat jatah pejabat. Rata-rata kalau orang itu bapaknya jadi raja, jadi presiden, jadi pemimpin, biasanya anaknya kena cipratan. Diangkatlah jadi gubernur, diangkatlah jadi wali kota, diangkatlah jadi apa. Itu biasa sejak zaman dahulu, apalagi pada zaman kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu semua ya khilafah, ya gubernur, amir itu diambil dari keluarganya. Umumnya Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah, maka anaknya jadi waliul ahdi, calon penggantinya. Nanti saudaranya ya menjadi gubernur di tempat lain. Begitu juga ketika Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah, ya nanti anaknya Muawiyah bin Yazid dicalonkan menjadi khalifah. Begitu juga setelah itu Marwan bin Hakam, nanti Abdul Malik bin Marwan, Hisham bin Abdul Malik bin Marwan, ya belum Yazid bin Abdul Malik bin Marwan, anaknya namanya Walid bin Yazid bin Abdul Malik bin Marwan, terus. Jadi selama 83 tahun atau 90 tahun itu yang memimpin pada khilafah Bani Umayyah adalah anak-anak keturunan Umayyah. Umayyah itu kakeknya Muawiyah, ya. Kakeknya Abu Sufyan, ya masih. Makanya Utsman bin Affan, kemudian Muawiyah, semuanya ini adalah keluarga besar Umayyah. Itu yang menjadi khalifah. Itu biasa pada zaman dahulu. Pada zaman Bani Abbasiyah, keturunan Abdullah bin Abbas. Jadi Al-Abbas bin Abdul Muthalib, ya mempunyai anak Abbas. Abbas mempunyai anak namanya Abdullah. Abdullah mempunyai anak namanya Ali. Ali mempunyai anak namanya Muhammad. Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Inilah yang menggulingkan kerajaan Bani Umayyah dan menjadi kerajaan Bani Abbasiyah selama 500 tahun. Lihat, yang mendirikan pertama kali adalah kakeknya, namanya Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Ya kemudian karena meninggal dunia diganti oleh anaknya namanya Ibrahim. Ibrahim ditangkap oleh Bani Umayyah, diganti namanya Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, yang disebut dengan Abu Al-Abbas Abdul As-Saffah, pendiri Bani Abbasiyah. Ya, kemudian diganti oleh adiknya namanya Ja'far bin Mansur, terus sampai 500 tahun keluarga mereka berkuasa dan hancur pada tahun 565 Hijriah di tangan pasukan Tatar yang menghancurkan Baghdad. Setelah itu ya Salajikoh dan kemudian terakhir Utsmaniyah. Itu kan kerajaan. Kerajaan itu maksudnya bahwa kalau bapaknya raja, anaknya jadi raja, atau minimal anaknya jadi gubernur. Pada zaman Umar bin Khattab tidak begitu. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz, walaupun dia masuk dalam silsilah Bani Umayyah, tapi Umar bin Abdul Aziz semuanya anak 11. Tidak satu pun diberi kekuasaan dan tidak satu pun diberi harta kekayaan. Itu Umar bin Abdul Aziz, pengecualian. Karena dia cucu ya dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya anak Abdullah bin Umar, nggak diberi kekuasaan. Makanya Abdullah bin Umar ini tumbuh sebagai orang yang jauh dari dunia, jauh dari harta, jauh dari kekuasaan. Makanya firasatnya tajam. Firasatnya tajam. Kalau malam beliau tahajud, kalau pagi berpuasa. Masya Allah, ahli hadis, menulis ribuan hadis. Termasuk pemuda, dari 4 pemuda yang menulis hadis ratusan ribu. Di antaranya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, dan Abdullah bin Mas'ud. Kita lihat bagaimana firasat Abdullah bin Umar. Suatu ketika, ketika Husain bin Ali
bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib, Husain bin Ali itu dipanggil oleh orang-orang Kufah. Jadi beliau itu ada di Madinah, ya, ada di Mekah dan di Madinah, Hijaz. Itu dipanggil, diundang oleh orang-orang Kufah. Kufah itu ada di Irak. Ini tempat orang-orang pembawa fitnah, termasuk tempatnya Syiah. Diundang ke Kufah untuk dibaiat menjadi khalifah. Waktu itu lagi rame-ramenya politik. Setelah Muawiyah meninggal dunia, diganti Yazid bin Muawiyah, terjadi pemberontakan termasuk Abdullah bin Zubair. Nah di sini Husain bin Ali dipanggil orang-orang Kufah untuk dibaiat. Tetapi Husain bin Ali kemudian minta pendapat kepada sahabat-sahabat yang lainnya, kepada Abdullah bin Umar, kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Tetapi rata-rata sahabat mengatakan kamu jangan pergi ke Kufah memenuhi undangan tersebut, karena itu jebakan politik. Kamu diundang di sana, habis itu kamu tidak dijaga oleh mereka. Semuanya mengatakan jangan pergi, jangan pergi. Termasuk Abdullah bin Umar, jangan pergi. Wahai Husain bin Ali, ini kan anak sahabat ya. Abdullah ini anaknya Umar, Husain anaknya Ali, ya, anak-anak sahabat ini. Namun takdir Allah mengatakan bahwa Husain bin Ali tetap kepingin datang ke Kufah, menerima baiat. Makanya Abdullah bin Umar akhirnya tidak bisa mencegah kepergian Husain. Belum memeluk Husain bin Ali, saya sudah nasihatin Anda supaya tidak pergi, karena akan berbahaya. Anda akan dibunuh di jalan. Akhirnya dimerangkul Husain bin Ali karena saking sayangnya. Selamat tinggal, wahai orang yang akan terbunuh. Coba bahasanya, wada'an ayyuhal maktul, selamat tinggal, selamat jalan wahai orang yang akan terbunuh. Padahal Abdullah bin Umar tuh nggak tahu yang gaib, tapi tahu firasatnya itu mengatakan ini Husain bin Umar itu akan terkena fitnah, akan terjebak di jalan dan akan dibunuh di jalan. Apa yang dikhawatirkan Abdullah bin Umar terjadi dalam perjalanan menuju Kufah, melewati namanya Karbala. Ya, disitulah kemudian terjadi pembunuhan terhadap Husain bin Ali. Maka matilah ya Husain bin Ali dengan seluruh keluarganya. Ada beberapa keluarga yang masih hidup. Ya. Dari situlah kemudian terjadi fitnah yang luar biasa. Terjadilah perpecahan antara Syiah dengan Sunnah. Ya, dan sampai sekarang Karbala itu diperingati setiap tahunnya oleh tokoh-tokoh Syiah dan menjadi pemicu pemberontakan ada di mana-mana, pemicu pertumpahan darah antara Syiah dan Sunnah. Lihat bagaimana peristiwa pembunuhan Husain bin Ali, ya, karena fitnah ini menimbulkan fitnah di mana-mana, dan itu sudah diprediksi oleh Abdullah bin Umar, orang yang bertakwa, orang yang kalau malam tahajud, kalau pagi puasa, yang jauh dari dunia, jauh dari kekuasaan, jauh dari harta, firasatnya tajam. Itu para hadirin rahimakumullah. Jadi firasat orang mukmin itu benar. Oleh karena itu hati-hati dengan orang yang baik, orang yang tawadhu, orang yang hatinya bersih. Itu kalau ngomong biasanya benar. Bukan karena dia tahu yang gaib, tapi Allah membimbing dia, mengilhami dia, sehingga prediksi-prediksinya benar. Oleh karena itu kita lihat para hadirin rahimakumullah, zaman sekarang kadang-kadang calon-calon pemimpin yang mau ikut pemilu, yang mau ikut pilkada, itu kadang-kadang sowan ke kiai-kiai. Padahal kiai ini nggak punya harta, kiai ini nggak punya kekuasaan, tapi disowanin, dikunjungi para calon pejabat untuk minta doa restu. Sebenarnya ini kiai ini subhanallah, jadi kiai yang masih tajam firasatnya adalah kiai yang punya pesantren, yang tidak terpengaruh dengan hadiah dari pejabat. Sekarang kan banyak Pak, kiai ya kemudian didatangi pejabat suruh dukung karena muridnya ribuan, datang bawa kunci mobil Innova, datang membawa kunci mobil bahkan Alphard
Sekarang kiai-kiai itu, masya Allah, yang dulunya orang kampung, ya sekarang mobilnya mewah, kemudian gedungnya mewah dan seterusnya karena terpengaruh dengan jabatan, didekati oleh para pejabat supaya mendukung dia. Ini sudah enggak, firasatnya sudah enggak tajam. Yang tajam adalah kiai-kiai yang masih dalam kesederhanaan, yang kalau dibantu oleh pejabat ditolak. Udah, makasih, saya tidak menerima bantuan dari pemerintah. Supaya apa? Supaya hatinya bersih. Kiai seperti ini yang ditakutin. Dikotli para pejabat karena doanya mustajab. Bahkan kalau dia mempunyai prediksinya benar. Bapak nggak akan terpilih benar. Bapak akan terpilih benar. Karena apa? Firasatnya tajam. Karena dia orang bertakwa. Ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati dengan firasatnya orang beriman yang bertakwa. Fa innahu yanduru binurillah. Sesungguhnya dia itu melihat dengan cahaya Allah. Jadi Allah itu seakan-akan memberikan kepada dia itu cahaya, bisa melihat mana yang batil, mana yang hak. Makanya ya ayyuhalladzina amanu dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan bagi kalian furqan, sesuatu yang bisa membedakan mana hak, mana batil. Umar bin Khattab kenapa disebut dengan Al-Faruq? Karena Umar bin Khattab punya namanya furqan, pembeda tahu. Umar bin Khattab itu seorang pemimpin sebagai penjaga umat Islam dari berbagai fitnah. Maka ketika ditanya Hudzaifah bin Yaman itu, saya gimana wahai Hudzaifah? Karena Hudzaifah itu tahu rahasia-rahasia. Fitnah itu akan didobrak itu artinya dibunuh. Ya, ketika Umar bin Khattab lagi sholat subuh, dibunuh oleh Abu Lulu al-Majusi, meninggal dunia. Semenjak matinya Umar bin Khattab, naiknya Utsman bin Affan 10 tahun, maka terjadi fitnah, terjadi pembunuhan Utsman bin Affan, dan terjadi perang antara Muawiyah dengan Ali, perang saudara, hingga ya terjadi ya perang saudara yang sangat menyedihkan karena memakan korban ribuan para sahabat, yang kemudian berakhir dengan Amul Jama'i pada tahun 41 Hijriah itu, di mana Muawiyah ya diangkat jadi khalifah. Jadi fitnah itu pintunya Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, terbukalah fitnah. Namanya Umar Al-Faruq, yang bisa membedakan antara hak dan batil. Itu masuk dalam kategori firasat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Baik, adik rahimakumullah, kita lihat sekarang dalil-dalil firasat dari Al-Quran dan Sunnah. Dalil-dalil firasat dari Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hijr, surat ke-15 ya, ayat 73-75. Ini penting para rahmatullah. Allah berfirman, fa'akhadat sayhatu musriqin faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Ini cerita tentang Nabi Lut, di mana kaumnya pelaku LGBT, ya, jadi gay dan lesbian, kaum Nabi Lut, ya. Kemudian Allah hukum mereka dengan diturunkan hujan batu. Ini terjadi di mana? Di daerah Yordan. Kalau sekarang tepatnya di pinggir Laut Mati. Ya, di situlah ada 5 kecamatan. Di antaranya Gomoroh, ya Sodom, kaum Sodomi, karena ada kecamatan namanya Kecamatan Sodom, Kecamatan Gomoroh, ada 5 kecamatan yang diratakan oleh Allah dengan tanah dan dihancurkan dengan hujan batu. Sekarang menjadi Laut Mati. Tidak ada kehidupan, tidak ada
ikan. Kenapa? Saking dulunya di situ tempat maksiat. Jadi LGBT ini membawa malapetaka di setiap negara. Ya. Nah, di sini Allah kemudian menceritakan, oleh karena itu kemudian kami jatuhkan kepada mereka batu-batu dari langit. Faja'alna aliyaha safilaha, yang atas di bawah, yang bawah di atas. Ya. Wa amtorna alaihim hijaratan min sijil, kami hujani dengan batu-batu dari neraka sijil. Nah, kemudian ditutup dengan firman-Nya, inna fi dzalika la ayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya kejadian kehancuran kaum Nabi Lut itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mutawassimin, yang punya firasat. Jadi pada rahimakumullah, setiap kejadian itu ada pelajaran. Nggak usah jauh-jauh. Yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di dunia sekarang, dengan menyebarnya COVID-19, kemudian munculnya varian baru, dan terjadinya kematian hampir tiap hari, termasuk para ulama-ulama. Hampir kalau kita buka grup WA, itu ada kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia fulan bin fulan, fulana binti fulan. Itu hampir tiap hari para hadirin. Dan banyak dari para ustadz, para ulama yang tiap hari meninggal dunia. Belum dari kalangan-kalangan yang lain. Makanya kejadian yang besar ini saat ini bisa dikatakan inna fi dzalika la ayatin lil mutawassimin. Kejadian yang kita alami hari ini terdapat pelajaran bagi orang-orang yang punya firasat. Ini ada apa ya? Ada apa? Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah ini tanda-tanda hari kiamat? Apakah ini tanda Allah murka kepada kita? Apakah itu banyak pelajaran, ribuan pelajaran dari kejadian yang kita alami ini. Makanya kalau ada kejadian, jangan kejadian itu yang dibahas, tapi apa di balik kejadian? Apa di balik musibah? Termasuk musibah yang menimpa kaum Lut, Nabi Lut. Itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang punya firasat. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan apa? Dari ayat itu, sesungguhnya bekas kehancuran yang terjadi pada negeri-negeri tersebut sangat jelas untuk menjadi pelajaran bagi orang yang mau merenungi dengan mata kepala dan mata hati. Sebagaimana perkataan Mujahid bahwa al-mutawassimin, pada ayat di atas ada orang-orang punya firasat. Punya firasat. Jadi sebenarnya para hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi 5 tahun mendatang sudah bisa diprediksi oleh orang yang bertakwa. Oh, Indonesia ini akan terjadi sekian, akan terjadi begini, akan terjadi begini. 5 tahun yang lalu itu banyak orang sudah memprediksi akan terjadi sebuah kejadian yang sangat besar di Indonesia 5 tahun yang lalu. Ya, dan benar sekarang terjadi. Itu sudah diprediksi orang-orang yang punya firasat, orang yang punya ketakwaan. Itu dalil pertama, surat Al-Hijr ayat 73-75. Sekarang kita masuk dalil kedua. Firman Allah dalam surat Muhammad ayat 30. Ini penting juga, Pak. Surat Muhammad ayat 30. Tentang orang munafik. Allah berfirman, walau nasya'u la'arainakahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul wallahu ya'lamu a'malakum. Kalau kami kehendaki, kata Allah, maka kami akan perlihatkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Ini pertama. Jadi ada 2 ayat ini. Pertama adalah engkau Muhammad akan mengenal orang munafik dengan gerak-geriknya. Itu satu. Yang kedua, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu. Jadi surat Muhammad ayat 30 menerangkan 2 hal. Ini penting, Pak. Firasat itu bisa melalui pandangan dan bisa melalui pendengaran. Penting nih, Pak. Ini pelajaran
dalam Islam. Jadi orang itu bisa mengetahui hakikat sesuatu melalui mata. Dan ini susah. Harus taufik dari Allah. Makanya orang kita lihat ya, umpamanya ada ini masjid ya, ada orang di depan masjid ini bolak-balik, mundar mandir. Wah, ini ada orang mencurigakan, mundar mandir. Itu kalau orang punya firasat, ini orang mencurigakan, hati-hati. Itu. Tapi kalau orang yang nggak ngeh, yang nggak nyambung ya biasa. Makanya penting kita jadi orang yang waspada. Ini orang kok mencurigakan, gerakannya aneh. Kok gerakannya aneh? Itu harus tahu itu. Nabi Muhammad SAW tahu itu gerakan gelagat orang munafik itu dengan pandangan mata. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih mudah lagi dengan pendengaran. Jadi Rasulullah itu tahu orang munafik dengan cara bicaranya. Orang kok bicaranya, jadi orang itu bisa diketahui isi hatinya dengan cara ngomong. Makanya kalau kita ngobrol dengan seseorang, perhatikan Pak, bagaimana cara dia bicara. Nah, orang itu berbicara dengan intonasi, dengan cara-cara khusus yang kelihatan ini orang bohong. Ini orang bohong. Orang ngibul. Ya, orang munafik itu Pak, terkenal dengan pandai bicara dia. Kalau bicara Masya Allah. Menggetarkan. Kalau bicara itu orang takjub. Nanti lihat surat Al-Munafikun. Tapi bagi Nabi Muhammad mudah. Ini orang munafik. Ngomong doang. Cuman dalam hatinya ada penyakit. Jadi firasat itu ada dua di sini dari ayat surat Muhammad. Pertama dengan pandangan mata, dia bisa melihat gelagat seseorang, ini baik atau buruk, ini jahat atau baik. Dua, dengan pendengaran lebih mudah, dia bicara ketahuan. Makanya Pak, kalau orang itu banyak bicara, kemudian didengar orang yang pinter, tahu arahnya kemana pembicaraan itu. Dan tahu ilmunya sampai mana. Itu namanya firasat Pak. Surat Muhammad ayat 30. Ya. Baik, saya teruskan tuh dalil kedua. Ibnu Qayyim di dalam Madarijus Salikin mengomentari ayat di atas bahwa ya, bagian pertama dari ayat di atas menjelaskan tentang firasat mata. Yang kedua dengan firasat pendengar. Jadi mata dan pendengaran ini digunakan untuk mengambil pelajaran. Ya. Baik, kita akan masuk dalil ketiga. Ini penting. Dalil ketiga. Apa itu? Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Hati-hati dengan firasat seorang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Al-Hijr ayat 73-75, inna fi dzalika la ayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya kejadian-kejadian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang punya firasat. Jadi rahimakumullah, ya. Kita akan melihat di sini ya, pembagian firasat. Nah, ini penting. Pelajaran keempat, pembagian firasat. Firasat terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, namanya firasah imaniyah. Ini terjadi. Firasat imaniyah itu firasat yang didapat karena keimanan. Ya, keimanan kayak Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Muhammad SAW itu punya firasat karena imannya kuat. Kalau imannya kuat, dia mampu memandang sesuatu dengan benar. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Itu pertama. Yang kedua, namanya firasat riyadhiyah. Firasat dengan cara latihan. Latihan apa di sini disebutkan? Firasat dengan melakukan latihan-latihan fisik seperti apa? Sedikit makan,
sedikit minum, sedikit bicara, termasuk ilmu dunia, bagian dari ilmu kedokteran. Ini ilmu-ilmu zaman dahulu, Pak. Jadi zaman dahulu itu ada orang sakti mandraguna. Orang sakti mandraguna itu kadang-kadang dengan latihan, dia nggak banyak makan. Jadi orang yang sakti itu makannya dikit. Dan makannya kadang-kadang makanan tertentu nggak semua dimakan. Seperti zaman kita sekarang ini. Dulu orang-orang soleh, orang-orang sakti itu makanya sedikit, karena mereka berpuasa, puasa Daud, puasa Senin Kemis. Tetapi begini para hadirin ya, orang yang sakti itu ada dua, sakti sesuai dengan syariah, ada sakti yang tidak sesuai dengan syariah. Contohnya dulu, kalau orang kepengen sakti mandraguna, itu kadang-kadang berendam di sungai Bukit Golf ada sungai, berendam di situ 40 hari 40 malam berendam di sungai itu, nggak makan nggak minum. Kalau udah 40 hari dia bisa keluar sakti mandraguna. Nah ini ilmu kanuragan yang tidak sesuai dengan syariah, termasuk puasa ngebleng, puasa pati geni. Itu ada cara-caranya, Pak. Ya, ada orang yang kepengen sakti, dia buka baju, ya nggak pakai baju, cuma pakai celana aja, masuk dalam ruangan yang gelap, kemudian tidak makan, tidak minum, ya, selama 3 hari. Tergantung ingin saktinya kayak apa. Ini juga hubungannya dengan jin. Dia sakti tapi menggunakan kekuatan gaib jin. Ada yang puasa putih, dia tidak makan kecuali yang warnanya putih. Ya, ada macam-macam lah. Ini namanya ilmu kanuragan yang tidak sesuai dengan syariah. Tidak ada ajaran dari Al-Quran Sunnah. Ini kita tinggalkan, nggak boleh seperti ini. Walaupun sakti mandraguna, walaupun bisa terbang, tapi bukan wali Allah, ini wali setan. Yang benar adalah yang tadi, riyadhiyah dalam arti dia memang orangnya meninggalkan maksiat, tidak mau melihat yang haram, dia melihatnya yang halal, melihat Al-Quran, melihat yang baik-baik, makannya yang halal, ya, bahkan makan makanan yang asli itu tidak ada zat pengawetnya, tidak ada zat pewarnanya, tidak ada zat perasanya, ya pokoknya dia makan tuh yang alami lah, ya, yang langsung dari alam. Itu bisa, Pak, membuat orang itu punya firasat, pandangannya tajam, dengan cara melatih diri, tidak bicara kecuali yang baik, tidak berbohong, ya, hartanya halal. Ini dari sakti sesuai dengan syariat, namanya firasat riyadhiyah. Yang ketiga, firasat khuluqiyah atau firasat khalqiyah. Maksudnya apa? Orang bisa melihat sesuatu dari fisik. Ini ada bukunya, namanya Imam Suyuti, punya buku namanya Firasatul Mukmin. Ini bisa dipelajari ini, siapa aja bisa melajari. Contohnya ya, orang bisa melihat bentuk tubuh. Bentuk tubuh itu biasanya begini. Orang, bayi, anak kecil, kalau kepalanya besar, biasanya otaknya besar, pinter, biasanya gitu. Coba Bapak pelajari itu bayi-bayi, anak-anak yang kepalanya agak besar, ya, itu biasanya cerdas. Itu satu. Di antaranya itu ilmu yang bisa dipelajari. Kemudian orang yang dadanya bidang, ya, itu biasanya lebih sabar dibanding dengan yang lainnya. Bahkan ini ada informasi dari beberapa orang bahwa justru orang yang penyabar itu biasanya orang yang badannya agak gede itu penyabar biasanya. Ya. Ada juga firasat, namanya dilihat dari bentuk tangan. Makanya kalau kita ingin melamar seorang perempuan,
lihatlah wajah dan telapak tangan. Itu ada mengandung ilmu firasat. Wajah itu mengandung karakter, ya. Dan tangan itu mengandung kesuburan. Bisa kita pelajari dan berapa orang kita tebak benar. Ketika dia menikah pertama kali, lihat tangannya. Oh, ini orang nggak subur. Ini orang sampai sekarang dia nggak punya anak. Udah berapa tahun? Ya. Oh, berarti ini nggak subur. Bisa dilihat dari mana? Dari tangan. Bentuk tangan. Ya. Makanya Bapak kalau begini, tolong tangannya begini, dilihat itu bisa tahu. Oh, Anda begini, ini bisa dilihat dari tangan. Ini firasat khalqiyah. Bentuk tangan, kemudian ya warna tangan, ini juga mengandung sesuatu. Sekarang ditemukan ilmu kedokteran, tapi ya melihat seseorang itu dari mata. Jadi kalau Bapak sakit dilihat matanya. Oh, Bapak sakit ya, matanya merah. Bukan hanya matanya merah, dilihat oh, sakit apa, bisa lihat dari mata. Sekarang pun ditemukan meriksa dengan lidah. Nah, lidahnya gimana? Nah, ini banyak darah yang beku dilihat dari lidahnya. Begitu seterusnya. Ini masuk dalam ilmu firasat. Firasat khalqiyah. Firasat yang bisa diambil dari bentuk tubuh. Ya, dilihat dari fisik seseorang. Dari tangannya, jari-jarinya, kepalanya, dadanya, kakinya. Bisa dilihat, bisa dipelajari. Bisa ditemukan ya. Beberapa orang menemukan seperti dan itu rata-rata benar. Prediksinya benar. Jadi mengobatin, mendiagnosa penyakit bisa dari bentuk tubuh, bisa dari sesuatu yang fisik kelihatan. Nomor 3, jadi firasat saya ulangi, ada 3. Pertama, firasat imaniyah, firasat orang bisa mengetahui sesuatu karena keimanan dia. Yang kedua, firasat riyadiyah, bisa melihat sesuatu karena dia latihan, kanuragan, ya tadi tidak makan banyak, tidak minum banyak, ya tidak tidur banyak, kemudian menjauhi hal-hal yang haram, latihan. Ya. Yang ketiga, firasat fisik, dilihat dari fisik seseorang. Ini termasuk dari ilmu firasat. Hadirin rahimakumullah, ya. Ini pembagian firasat. Ya. Baik, kita akan masuki bagian firasat sudah selesai. Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah punya firasat. Ya. Kita lihat surat An-Naml, surat Semut ayat 36 hingga 37. Kisah Nabi Sulaiman sudah kita tulis. Ya, ini kan buku ke-25, buku ke-22. Namanya Menang Tanpa Perang. Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Bagus kapan-kapan, mudah-mudahan bisa kita bahas di sini. Ya. Jadi Nabi Sulaiman ini tahu Ratu Saba itu seperti apa. Dan dia punya firasat Ratu Saba akan bisa ditundukkan. Mana dalilnya? Surat An-Naml ayat 36-37. Saya bacakan ayatnya. Falamma ja'a Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allah khairan mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Jadi ilmu politik itu, Pak. Ilmu politik itu sebenarnya ilmu firasat juga. Makanya orang berpolitik itu harus tahu. Ya, ini penting, Pak. Banyak pemimpin-pemimpin yang berhasil dan sukses dalam kepemimpinannya karena dia punya ilmu firasat. Jadi melihat pergerakan masyarakat. Orang sekarang pengamat politik orang menyebutnya. Namanya begini. Jadi Ratu Bilqis ini juga pintar, cerdas. Nabi Sulaiman juga cerdas. Makanya ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ratu Bilqis langsung paham, ini pemimpin, padahal belum kenal. Ini pemimpin hebat. Kenapa? Pertama, cara nulis suratnya itu singkat dan padat.
Jadi pemimpin yang canggih itu pemimpin yang nggak banyak ngomong. Kalau ngomong itu singkat dan padat. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini dari Nabi Sulaiman dan sesungguhnya ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kamu jangan macam-macam wahai Bilqis. Kamu datang aja kepada saya dalam keadaan tunduk. Oh, ini hebat ini pemimpin. Ratu Bilqis musyawarah sama kabinetnya. Ya, wahai kabinet, ya menteri-menteri sekarang ini dikumpulkan juga para militer, jenderal-jenderal. Ini ada surat dari Nabi Sulaiman. Bagaimana pendapat kalian? Oh, orang-orang militer kita akan melawan. Kita punya kekuatan, nahnu ulu kuwatin wa ulu ba'sin syadid. Perang, ayo perang. Kita siap, kata mereka, karena mereka pakai otot. Nah, Ratu Bilqis nggak kayak gitu. Janganlah perang, kita nggak tahu kekuatan mereka di mana. Nabi Sulaiman itu kuat atau enggak, kita nggak tahu. Ratu Bilqis itu cerdas, nggak seperti jenderal-jenderal ini asal perang aja. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarjul mursalin. Jadi Ratu Bilqis mengatakan begini, pintar nih Ratu Bilqis ini. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliya adillah wa kadzalika yaf'alun. Weh, bapak-bapak jenderal-jenderal, jangan gegabah perang. Kalau perang itu tahu enggak ada yang untung. Yang menang juga buntung, kalah jadi arang. Maka setiap negara yang perang pasti rugi, ekonomi ambruk. Lihat Amerika menyerang Afghanistan, menyerang Irak. Walaupun dia negara superpower adidaya, tapi bangkrut itu negaranya ketika perang. Banyak yang stres itu rakyatnya, tentaranya. Makanya udah jangan perang dulu, kita lihat dulu, kita akan lakukan diplomasi. Penting, lobby politik ini penting, Pak. Makanya begini, wahai para menteri-menteri dan jenderal-jenderal kok, saya akan menguji nih Sulaiman ini siapa. Ya, saya akan mengirim surat. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin. Surat itu akan saya sertakan hadiah-hadiah, harta yang banyak. Ingin melihat ini Sulaiman ini raja yang haus harta, haus kekuasaan atau bagaimana? Kita coba. Maka dikirimlah ya utusan Ratu Bilqis, berapa puluh orang membawa peti emas. Sekarang bawa orang triliunan rupiah bantuan. Jadi pemimpin itu bisa diuji dengan fulus. Saya beri bantuan berapa triliun. Ya itu dihadirkan itu kepada anak. Makanya di sini Allah berfirman ketika utusan itu datang kepada Nabi Sulaiman, kata Allah, walamma ja'a Sulaiman qala, maka Nabi Sulaiman mengatakan, ini apa ini? Hadiah. Saya enggak butuh harta. Kata Nabi Sulaiman, saya enggak butuh harta. Saya enggak butuh kekuasaan. Balik. Bawa lagi hadiah itu. Fama atani Allah khairun mimma atakum. Allah berikan kepada saya kekuasaan yang jauh lebih baik daripada harta ini. Balik sono, kembalikan sama Tuhan kalian nih, sama Ratu Bilqis sono. Saya nggak butuh harta. Itu gigit jari itu orang-orang yang nyogok Nabi Sulaiman dengan uang triliunan. Balik, saya nggak butuh uang. Wa inni mursilatun. Jadi habis itu kemudian Nabi Sulaiman mengatakan apa? Ya, irji ilaihim falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adhilla wa hum saghirun. Kembali, kami akan kirim pasukan, yang paling depan di tempat kamu, yang paling belakang di tempat saya. Akan kami hancurkan negeri kamu dan akan kami tawan para tentara-tentara jenderal itu. Wow, takut itu utusan itu. Pulang mereka melindir. Mereka takut gemetar. Weh, hebat Nabi Sulaiman ini katanya. Jadi situ Ratu Bilqis tahu, nggak bisa dilawan ini.
Jadi sebenarnya utusan Ratu Bilqis menghadap Nabi Sulaiman dengan harta, dengan hadiah berapa peti emas, itu sebenarnya mereka itu mata-mata, intelijen. Jadi jangan dianggap kalau orang datang jadi pekerja, jadi itu jangan dikira itu cuma pegawai pekerja biasa. Karena ini mata-mata juga. Itu politik biasa, Pak. Makanya ketika Ratu Bilqis mengutus utusan, ya duta besar lah istilahnya, karena Nabi Sulaiman tuh mata-matain gimana sih kerajaan kantornya Nabi Sulaiman, sambil ngawasin, kalau sekarang di foto ada kamera tersembunyi. Oh begini kerajaannya, bagaimana kesiapan tentaranya, bagaimana lingkungan, itu direkam semua oleh utusan. Setelah pulang ya ke Ratu Bilqis musyawarah bagaimana keadaan negeri Sulaiman katanya. Oh begini-begini, ternyata hebat, pengawalannya ketat, disiplin, tidak bisa disogok dan sebagainya. Hanya diputuskan, wah kata Ratu Bilqis, diputuskan bahwa kita tidak mampu melawan Sulaiman. Itu kesimpulannya. Ini kerjaan intelijen para hadirin. Kalau gitu terus gimana? Kita akan datang mengunjungi kerjasama bilateral dan kita akan mengakui kekuatan Nabi Sulaiman. Apa yang terjadi pada hadirin rahimakumullah? Akhirnya Ratu Bilqis datang ke Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman kemudian mengutus salah seorang jin ifrit, bukan jin ifrit, orang yang ahli lebih pandai daripada jin ifrit untuk mengambil singgasana Ratu Bilqis. Kemudian ketika Ratu Bilqis datang ke Nabi Sulaiman, singgasana sudah ada di situ. Bingung juga dia, ini gimana cara bawa singgasananya. Habis itu udah aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil akhirnya Ratu Bilqis masuk Islam di tangan Nabi Sulaiman dan tunduk kepada Raja Sulaiman. Ya, itu Bilqis cerdas, kerajaannya selamat, tidak terjadi perang, tidak ada korban, dan semuanya masuk Islam di bawah Nabi Sulaiman. Jadi itu pemimpin yang cerdas. Nabi Sulaiman pun tidak mengerahkan tentara, cuma gertak aja. Maka di sini kita lihat firasat Nabi Sulaiman dan firasat Bilqis. Jadi penting dalam politik pakai firasat, biar jangan sampai negara ini hancur karena enggak pandai berfirasat, enggak pandai memprediksi. Jadi Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis bisa membawa negaranya kepada kebahagiaan dunia akhirat karena menggunakan firasat Nabi Sulaiman dan firasat Ratu Bilqis. Saya udah kemaulah pas selesai bab ke-13 tentang firasatul mukmin, sudah bel suruk, tapi belum boleh sholat suruk, tambah 15 menit lagi. Sebenarnya ingin saya sampaikan bab berikutnya, yaitu ketika pintu langit terbuka. Ya, cuma karena waktu yang membatasi kita, barangkali kita cukupkan bab 13 dan kita buka tanya jawab ya kepada para jamaah tentang apa yang saya sampaikan tentang firasat seorang mukmin. Untuk pendalaman silahkan kalau ada yang bertanya ya, sambil menunggu sholat subuh. Silahkan para hadirin untuk bertanya, silahkan. Silahkan Pak, mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, apakah beda antara firasat dengan peramal? Antara? Peramal. Peramal? Ya, peramal. Jadi kadang-kadang memang kita tidak dibolehkan untuk meyakinin peramal, tapi sering kejadian tuh kok bisa gitu, kok pas. Nah, itu di mana letak perbedaannya. Kemudian kedua, masalah Husain bin Ali. Itu waktu diutus ke Kufah. Ya, itu dibunuh oleh Syiah atau kaum Sunnah. Ya. Karena Syiah sendiri mengagung-agungkan Husain. Nah, di mana
itu saya agak kabur di sejarah seperti itu. Ya. Mohon dijelaskan. Makasih. Baik, terima kasih. Ada 2 pertanyaan, Pak. Ya, yang pertama, masalah bedanya peramal dengan firasat. Bapak dan Ibu sekalian, peramal itu tidak punya dasar ilmu. Ramalan itu ada 2, Pak. Ramalan ilmiah, ramalan asal meramal. Sebetulnya ramalan cuaca itu bisa kita terima, namanya ramalan ilmiah. Tadi saya sebutkan menggunakan dasar-dasar keilmuan. Oh, ini akan terjadi hujan, namanya tanggal berapa, 5 hari lagi akan terjadi hujan deras, disertai dengan angin. Itu pakai ilmu, tidak semua orang bisa. Oh, karena ilmunya begini, ada prediksi-prediksi, itu boleh masuk dalam firasat duniawiyah, dunia firasat dunia, karena menggunakan ilmu namanya ilmu geologi, ya, ilmu tentang ya ramalan cuaca, ya, ilmu tentang udara dan sebagainya. Mereka tahu, udah punya ilmunya, punya penelitiannya, dan itu boleh. Termasuk ramalan-ramalan politik, sebenarnya itu masuk dalam ilmu, karena mereka orang-orang pengamat politik itu sebenarnya punya ilmu juga. Ilmunya sekian-sekian, yang akan menang fulan, akan menang fulan, itu bisa. Cuman kalau untuk namanya apa ya, namanya bukan ramalan politik ya, polling ya, atau lembaga-lembaga apa namanya itu ya, survei, itu punya ilmu sebenarnya, standarnya ada. Cuman survei, lembaga survei hari ini, survei politik, itu banyak ditunggangin oleh kepentingan politik, dibayar gitu loh, Pak. Jadi karena mereka itu berkhianat terhadap ilmunya. Sebenarnya survei yang mereka lakukan tidak seperti itu, tidak menghasilkan yang terpilih A, tapi yang terpilih B, cuma karena dibayar. Itu kadang-kadang mereka manipulasi data. Ya, nanti begini yang akan menang fulan, padahal menurut ilmu dia tidak. Makanya orang sekarang menyebutnya pelacuran intelektual. Pelacuran intelektual, intelektualnya itu dilacurkan demi uang. Itu banyak sekarang, Pak. Bukan hanya sekarang, zaman dahulu juga begitu. Ada ulama-ulama ulama-ulama yang merubah ayat Quran demi kekuasaan, demi uang, demi jabatan, banyak sampai sekarang juga ada. Jadi ulama intelektual, ya, para ilmuwan itu bisa nyeleweng gara-gara dunia. Tetapi sebenarnya Pak, kalau mau jujur, mereka punya dasar ilmu, cuma ilmunya dijual. Makanya tadi saya katakan kembali lagi bahwa ramalan ada 2, ramalan ilmiah dan ramalan asal ramal. Yang tidak boleh kita percaya itu ramalan asal ramal. Asal ramal itu saya meramal dari mana? Nggak tahu, itu dari jin. Dari ya tadi dia meramal karena bisikan setan. Nah, itu nggak boleh kita terima. Namanya dukun. Dukun itu nggak boleh kita percaya, walaupun kadang benar dalam hadis disebutkan dukun itu punya jin, ya, jin itu ke langit. Jadi jin itu manis tarokos sama, mencuri pendengaran di langit. Jadi jin itu naik banyak banget mereka ke pundak masing-masing sampai langit sono, mendengar pembicaraan malaikat. Ya, kemudian yang paling atas itu bisikan ke bawah, ceritanya kayak gini loh, malaikat lagi ngomong kayak begini, ke bawah. Tahu sendiri, Pak, namanya orang cerita itu ada tambahannya, ada pengurangan. Jadi nggak bener, ada yang bener tapi 90% bohong. Kayak kita lah, Pak, gosip itu banyak bohongnya, hoaknya banyak. Nah, dukun itu banyak hoaknya. Karena dari setan, jin dari langit sampai dukun itu udah berubah. Maka kadang-kadang ada yang benar tapi rata-rata salah. Lah kebetulan masyarakat itu melihat kejadian kok sesuai dengan prediksi dukun, itu pas benernya. Itu jadi fitnah. Padahal
99% bohong, cuma pas bener, yang ngepas saja itu yang namanya fitnah Pak. Nah, dukun itu peramal dari setan, maka kita tidak boleh percaya, bahkan haram. Hukumnya mencari barang siapa yang datang ke dukun man atakahinan fasoddakahu fakot kafara ala Muhammad SAW. Jadi sesungguhnya barang siapa yang datang kepada seorang dukun dan percaya kepadanya, sesungguhnya dia telah mengkafiri apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bahaya banget Pak, tidak diterima sholatnya selama 40 tahun atau 40 hari. Itu peramal dukun nggak boleh percaya. Tapi kalau ramalan ilmiah boleh, karena ada dasar-dasar, ada ilmunya. Itu Pak, tuh ramalan Pak ya. Yang berikutnya masalah Husain bin Ali yang membunuh orang Syiah atau Ahlussunnah. Ini kan terjadi perbedaan pendapat. Sebenarnya begini Pak, ceritanya panjang ya. Kalau versi Ahlussunnah, karena kita Ahlussunnah, Husain ini dipanggil, diundang oleh orang Syiah di Kufah. Diundang. Ya. Mestinya kalau orang undang itu kan ya harus tanggung jawab dong, dikawal, ya kemudian jalannya diamankan. Tapi ini enggak diundang. Namanya diundang itu Pak, itu kan politik, ini kan tokoh politik. Ya. Kemudian sampai di Karbala itu, ini dikepung oleh tentaranya Ubaidillah bin Ziyad. Ini memang salah satu panglima perangnya Yazid bin Muawiyah. Ya. Tetapi yang terjadi apa? Terjadi fitnah di situ. Jadi cerita sejarah itu banyak dimanipulasi. Sebenarnya Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah ini tidak ada perintah untuk membunuh Husain. Beliau itu orang baik, menghormati anaknya Ali bin Abi Thalib. Kan Yazid anaknya Muawiyah, Husain anaknya Ali, Abdullah anaknya Umar. Ini anak-anaknya sahabat semua nih, berselisih. Mereka masih baik Pak. Cuman, nah ini masalahnya adalah jenderal di lapangannya. Kita tahu sendiri sekarang Pak. Makanya pemerintah begini. Makanya ada aturan PPKM, taruhlah begitu kan. Lihat di lapangan beda lagi Pak. Di lapangan ini lebih kadang salah paham, kejam. Ininya diangkutin orang-orang pedang-pedang kecil, kadang-kadang disita barang-barangnya. Ada macam-macam. Jadi antara atas dengan bawah itu berbeda kadang-kadang. Orang bawahan ini, pelaksana tugas ini kadang-kadang salah paham. Ini terjadi pada diri Husain bin Ali. Tidak ada perintah untuk membunuh, tidak ada perintah untuk menghabisin. Tapi mungkin di lapangan ya terjadi fitnah, ya lobby-lobby nggak salah paham, terjadilah perang di situ, Husain terbunuh. Yang salah siapa? Kalau menurut versi Ahlussunnah yang salah yang ngundang. Ngapain Anda mengundang Husain bin Ali? Seandainya kalian tidak bisa merawatnya, tidak bisa menjaganya, kenapa? Terjadi fitnah di jalan kan? Jadi seakan-akan yang membunuh itu Syiah karena mereka yang menyebabkan matinya Husain. Itu loh Pak. Bisa dianalogikan kalau kita begini, bilang sama anak kita, udah kamu pergi aja ke sono. Tempat yang sangat berbahaya. Tanpa dibekalin, tanpa dikawal. Akhirnya anak itu mati di jalan. Salah siapa? Ya nyuruh. Tahu itu bahaya, justru pergi. Tidak dikawal. Jadi terjadi fitnah di jalan Pak. Nah itu yang akhirnya kalau Ahlussunnah mengatakan itu penyebab karena Syiah mengundang tapi nggak mau mengawal. Tahu dalam perjalanan terjadi fitnah politik. Itu Pak, maksudnya Pak. Jadi pemahaman Ahlussunnah seperti itu. Jadi Ahlussunnah Yazid tidak membunuh Husain bin Ali. Tapi terjadi kesalahpahaman di lapangan antara petugasnya ini, lapangan yang kadang kesalahpaham dengan instruksi dari atasan. Kemudian terjadi pemahaman di jalan, namanya di jalan raya Pak ya. Ya ini semangat. Terjadi sama-sama takbir Allah Akbar, yang salah siapa, yang benar siapa. Makanya kita kadang-kadang harus hati-hati. Kalau mau demo dan sebagainya harus hati-hati juga itu. Memang mungkin maksudnya baik, tapi di lapangan terjadi orang boncengin loh Pak.
Makanya kadang-kadang jangan sampai ya orang-orang itu demo sesuatu yang bersifat politik yang kemudian besar diboncengin orang ketiga yang akan menyebabkan ya kerugian umat Islam. Makanya paling baik jangan bergerak. Kalau Anda tidak bisa menjaga peserta demo, jangan. Nanti pasti ada yang nunggangin. Itu politik begitu, Pak. Ya politik itu kadang-kadang ada yang menggerakkan, ada yang bayarin. Bisa juga itu dibayarin, Sen, kamu pergi saya bayarin gitu. Supaya terjadi fitnah, supaya dia dibunuh, nah, orang Syiah bisa beralasan memberontak kepada Ahlus Sunnah, bisa seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu memang. Jadi ada tokoh-tokoh di balik layar yang buat kekacauan. Bayar ini. Dan itu biasa, Pak. Ya. Itu politik itu seperti itu. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang dimanapun juga. Di negara yang demokrasi pun begitu. Permainan di balik layar yang kita tidak tahu. Makanya hati-hati. Ikutilah politik Islam. Kan dengan politik Islam itu kita akan bersifat hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban dari 2 pertanyaan. Ada yang lain? Silakan. Mic-nya Pak, tolong Pak. Mic. Assalamualaikum Ustaz. Melanjutin yang tadi, yang saya mau bertanya, Syiah itu lahir setelah terjadinya Husain atau sebelum itu sudah ada Syiah? Gitu, karena tadi kan ada perkataan Husain diundang oleh Syiah seperti itu kan. Nah, jadi itu saya agak rancu di situ. Baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Syiah ini panjang ya, harus ada pelajaran sendiri. Syiah ini sebenarnya dari bahasanya Syiah itu pengikut. Ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi Nabi, mohon maaf ini agak serak. Wa min syi'atihi la Ibrahim. Ya. Jadi Syiah itu pengikut. Dalam bahasa itu pengikut. Ini pengikutnya Nabi Ibrahim, pengikutnya Nabi Musa, pengikutnya Nabi Muhammad. Namanya Syiah. Jadi secara bahasa Syiah itu pengikut secara bahasa. Secara istilah Syiah itu muncul ketika terjadi konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Sudah saya sampaikan tadi bahwa Utsman ketika terbunuh itu siapa? Itu kan orang Yahudi sebenarnya, Abdullah bin Sabah. Mendemo, membunuh pemimpin Utsman bin Affan. Dari situ jadi fitnah kan, yang keluarganya Utsman bin Affan, keluarganya Muawiyah ini, Bani Umayyah ini ya, ini membela pasti ini dari pihaknya, bukan dari pihaknya Ali, tapi dari pihak orang Yahudi, munafikun yang membunuh. Makanya Muawiyah menuntut pembunuh Utsman bin Affan harus diadilin. Waktu itu yang jadi pemimpin setelah Utsman Ali. Ali sebagai pemimpin mengatakan, iya kami akan mencari pembunuhnya siapa. Jadi dari layar membunuh Utsman siapa. Tapi baik sama saya dulu. Itu maksudnya ini pemerintah resmikan dulu bahwa Ali sebagai pemimpin. Muawiyah enggak. Cari dulu pembunuh. Jadi sebenarnya hanya soal waktu saja. Nah, terjadi perbedaan pendapat. Nah, akhirnya terjadi perang. Sama-sama punya pengikut banyak. Muawiyah punya pengikut banyak. Ali punya pengikut banyak. Terjadi perang namanya perang Siffin. Pihak Ali sebenarnya kalah. Karena apa? Karena Muawiyah ini pengikutnya setia. Pasukan dari Syam itu setia. Sedang Ali pengikutnya dari Irak. Orang Irak ini orang-orang tukang fitnah. Makanya ini walaupun mayoritas itu pengikut Ali, tapi yang setia Muawiyah. Pengikutnya setia. Ini Bani Umayyah ya. Nah, kemudian pada dua kemakulah Ali ini dibunuh. Ya ini orang ketiga ini yang bunuh Ali, ada yang bunuh Muawiyah. Qadarullah, Ali terbunuh, Muawiyah enggak terbunuh. Berarti yang buat kekacauan siapa? Orang ketiga, orang Yahudi dan orang munafik ini yang buat perpecahan umat Islam sekarang ini, Pak. Jadi masa itu dipecah-pecah itu ada yang mendesain supaya lemah, diadu domba, sebagian diangkat, sebagian diinjek. Ya, politik adu domba. Ya, itu pada zaman Belanda juga begitu, yang satu diangkat, yang satu diinjek.
supaya terjadi perang antara umat Islam. Ini juga begitu, Muawiyah sama Ali, Alinya terbunuh, Muawiyahnya gagal dengan izin Allah, gagal. Makanya Alinya diganti oleh Hasan. Ya. Hasan ini menyerahkan sama Muawiyah. Lah ketika Muawiyah dan Ali konflik, ini terjadi 3 kelompok. Ini pengikutnya Ali ini pecah. Yang ikut Ali, karena Ali ini kan kemudian mengutus, ada namanya lobby politik, ya, yang Ali ini mengutus nama Abu Musa al-Asy'ari, ini orangnya polos, wara, nggak tahu politik, Abu Musa al-Asy'ari. Yang Muawiyah mengirim namanya Amr bin As. Amr bin As itu politisi yang pinter cerdas. Namanya tadi Amr bin As. Ini orang-orang yang paling cerdas. Udahlah, akhirnya lobby, terjadi persetujuan, yang akhirnya pihak Ali kalah dalam lobby politik itu, kalah diplomasi. Dari situlah kemudian pengikut Ali tidak mau, kamu kok bertahkim, berhukum dengan manusia namanya Abu Musa al-Asy'ari, kafir kamu, la hukma illallah. Maka muncullah namanya Khawarij yang mengkafirkan Ali. Coba bayangkan, pengikut Ali mengkafirkan Ali, sepertiganya. Kemudian sebaliknya ada namanya Syiah, itu pengikut fanatik Ali sampai menyembah Ali bin Abi Thalib. Yang satu mengkafirkan Ali namanya Khawarij, yang satu menyembah Ali. Ali itu disembah-sembah. Namanya Syiah. Hulatus Syiah. Ini Syiah pecah-pecah ya. Lah Ahlussunnah itu pengikut Ali yang setia tapi tidak menyembah, ini Ahlussunnah. Jadi Syiah itu munculnya kapan? Ketika terjadi konflik antara Ali dan Muawiyah. Makanya Syiah ini benci banget sama Muawiyah dan Bani Umayyah. Benci banget. Ya, sampai memberontak, muncul Bani Abbasiyah itu ditunggangi oleh Syiah. Ya. Karena dialah yang dituduh membunuh Ali. Padahal membunuh Ali itu orang Yahudi, orang ketiga. Itu munculnya Syiah. Makanya Ali kemudian menghukum orang-orang yang menyembah dirinya. Nggak boleh dipenjari, dibunuhin. Karena dia menyembah diri, jadi dia nggak mau Ali. Setelah itu muncullah itu. Setelah Ali mati, Hasan ya. Hasan penggantinya, Hasan menyerahkan sama Muawiyah. Muawiyah menyerahkan sama anaknya Yazid bin Muawiyah setelah meninggal dunia. Nah, Yazid Muawiyah ini ada namanya Husain. Husain ini yang kemudian diangkat, diprovokasi. Jadi kalau saya anggap tuh Syiah itu provokator, penyebar fitnah. Maka di sini Husainnya terpengaruh, akhirnya mau diangkat, itu terbunuh di jalan itu. Jadi Husain ini adalah pengembangan daripada gerakan Syiah. Pengembangan dari gerakan Syiah. Karena mereka nggak punya alasan, tidak punya kekuatan kecuali kematian Husain. Jadi mereka balas dendam terhadap kematian Husain. Orang itu akan mudah terprovokasi kalau ini pemimpinnya dibunuh, yuk kita balas dendam. Itu mudah bagi mereka. Itu yang menggerakkan Syiah sehingga terjadi konflik Syiah sepanjang masa sampai sekarang. Itu jadi namanya fitnah, Pak. Ya sudah terjadi seperti itu, takdirnya seperti bagaimana lagi. Sejarah Syiah dan Ahlussunnah sama Khawarij. Jadi pada zaman Ali dan Muawiyah ini muncullah kelompok Khawarij, kelompok Syiah, kelompok Qadariyah, kelompok Jabariyah. Itu munculnya fitnah. Itu Pak yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika Umar bin Khattab meninggal dunia jadi fitnah sampai sekarang. Saya kira itu pada Idul Kemakulah ya. Panjang sebenarnya kalau kita bicara masalah politik, masalah Syiah, masalah Ahlussunnah, masalah Khawarij, masalah Qadariyah, Jabariyah, itu panjang, sepanjang sejarah yang kita pelajari sampai sekarang. Bahkan nanti konflik antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu juga ditunggangi oleh Syiah. Ditunggangin, walaupun Bani Abbasiyah itu Ahlussunnah. Tetapi dalam pemberontakannya melawan Bani Umayyah itu ditunggangi dengan nama Ahlul Bait. Dan seterusnya, panjang ceritanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sekian Pak ya. Sudah jam 7 lebih 30 menit, jam 6 lebih 30 menit, sudah waktunya kita sholat syuruk. Mudah-mudahan diskusi kita pada pagi ini menambah
iman, menambah ilmu, kita tahu ilmu tentang firasat, kita tahu bahwa orang yang beriman itu bisa membedakan antara hak dan batil, kita tahu sejarah, kita tahu politik Islam bagaimana, tentang sejarah zaman dahulu bagaimana. Pokoknya banyak ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini melalui tafsir surat Yusuf alaihissalam, dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya sampai akhir, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang istiqomah dan diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.